Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang ini, sahabat-sahabat, dulur-dulur se-Indonesia. Pada kesempatan ini, saya mau membahas sesuatu yang umum, tapi kurang tepat sebenarnya, dan sudah menjadi umum. Tapi ini membawa dampak gitu. Jadi istilah efisiensi yang lagi keren belakangan ini terkait efisiensi APBN. Nah, itu saya kurang setuju bahasa itu. Jadi yang lebih pas menurut saya itu adalah efektivitas penggunaan anggaran. Karena tidak ada secara keseluruhan itu tidak ada yang diefisiensi. Belanja negara itu ya tetap sejumlah yang masuk itu dibelanjakan semuanya kan gitu ya. Yang terjadi itu kan sebenarnya bahasa yang paling pas itu adalah efektivitas penggunaan anggaran. Karena ada satu pos yang dilakukan efisiensi dipindahkan ke pos lain yang lebih diperlukan. Jadi pos apa yang diefisiensi adalah pos administrasi. Pos apa yang dikembangkan atau dilakukan ekstensifikasi adalah pos produksi, ya. Produksi apa? Produksi ketahanan pangan dan ketahanan energi. Ini menambah produk domestik bruto, ya. Kalau yang diefisiensi administrasi ini tidak menambah produk domestik bruto. Artinya langkah pemerintah ini sudah sangat tepat, harus kita dorong. Ngomong tentang ketahanan pangan dan ketahanan energi itu sebenarnya syarat mutlak suatu negara untuk bisa mandiri. Ya. Nah, ini dilakukan oleh pemerintahan yang sekarang. Ini sudah sangat bagus dan sangat menunjang alam Indonesia ini untuk bisa mencapai ketahanan pangan juga ketahanan energi. Karena mineral gas, jadi semua tambang ada di sini. Bahkan ada yang menyampaikan sepertiga mineral dunia itu ada di Indonesia. Jadi untuk energi harusnya kita itu sudah bisa mandiri. Kalau ngomong tentang pangan, kita ini negara kelautan dengan 13.700 pulau. Nah, ini budidaya laut sudah posisi kita di Katulistiwa. Budidaya laut ini sudah sangat menghasilkan ketahanan pangan untuk ngomong tentang protein, ngomong tentang pertanian. Loh, kita ini sangat subur, ya, lahan-lahan kita sangat subur, tapi banyak yang menganggur. Nah, itu makanya fokus pemerintah untuk ketahanan pangan ini sudah sangat bagus dan harus kita dukung bersama, karena ini untuk Indonesia yang jauh lebih baik lagi, Indonesia yang menuju kesejahteraan. Justru bahasa yang nyampe di masyarakat efisiensi. Ya, efisiensi ini seolah-olah ada kontraksi anggaran, tidak ada. Ya, secara keseluruhan tidak ada yang dikontraksi, semua dibelanjakan, cuman dipindahkan posnya. Kan gitu. Nah, ini bahasa ini harus dipahami karena salah ini menjadi buah bibir di masyarakat. Akhirnya masyarakat ini ikutan latah, swasta ikut-ikutan efisiensi. Efisiensinya berbau saving, berbau panik saving. Nah, ini kan mengakibatkan ekonomi jadi terkontraksi. Nah, kalau ekonomi terkontraksi, ya pertumbuhan kita juga tidak bisa sesuai dengan harapan Pak Presiden untuk bisa mencapai 8,5% tahun ini. Nah, ini semua harus diluruskan. Masyarakat harus tahu tidak ada apa-apa dengan Indonesia. Indonesia ini sedang baik-baik saja sebenarnya. Jadi panik saving ini yang harus dihindari. Bahasa efisiensi itu sebaiknya ditinggalkan. Bahasanya itu adalah efektivitas penggunaan anggaran. Mungkin itu yang perlu saya luruskan sehingga masyarakat sudah
posisi sekarang ini consumption, ya, bertransaksi ekonomi. Anggaran jangan di saving, ya, punya anggaran jangan di saving, berekspand bisnisnya, silakan expand supaya ekonomi kita bertumbuh. Tidak ada permasalahan apa-apa di Indonesia ini secara ekonomi, tidak ada gangguan apa-apa, ya. Jadi hanya ada panic saving ini yang harus sama-sama ya kita buang itu, kita buang. Dan ini pembicaraan ini harus dijadikan buah bibir. Jadi yang keluar ini sekarang kan efisiensi kemana-mana jadi bahas. Seolah-olah memang ada negara ini mau menghemat anggaran untuk di-saving. Nah, negara untuk saving buat apa kan gitu. Ya, dialihkan ke Danantara. Danantara ini luar biasa, investasi di ketahanan pangan, produksi ketahanan pangan dan produksi ketahanan energi. Mensupport itu, ini luar biasa. Ya, jangan hal yang baik kalau dipromokan menjadi hal yang jelek dan diulang-ulang, ya masyarakat ini jadi terbutakan untuk tujuan baik dari pemerintah. Jadi pemerintah ini secara yang lebih tepat itu melaksanakan yang namanya efektivitas penggunaan anggaran, pos-pos yang dirasa ada pemborosan, diefisiensi, dipindahkan kepada pos yang perlu dilakukan ekstensifikasi anggaran. Pos yang dihemat adalah pos yang berbau administrasi, pos yang di-expand itu adalah pos yang berbau produksi. Nah, ini akan meningkatkan produk domestik bruto. Nah, yang berkaitan dengan itu, yang perlu saya garis bawahi adalah belanja pemerintah daerah. Ya, pemerintah daerah ini per akhir April 2025 itu baru mencapai sekitar 17, rata-rata 17% secara nasional. Nah, ini kan sangat jauh ya. Satu catur bulan ya, sepertiga tahun itu baru mencapai 17% belanja. Nah, ini yang pemerintah itu kan, belanja pemerintah itu adalah trigger untuk terjadinya pertumbuhan dan perputaran ekonomi. Maka pemerintah daerah ini yang penyerapannya kurang, nah ini harus didorong lagi supaya segera membelanjakan anggaran yang sudah ada, ya, segera belanja sehingga mendukung terjadinya perputaran ekonomi, transaksi ekonomi di masyarakat secara keseluruhan. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Pemerintah daerah, para pemimpin pemerintah daerah itu harus aware tentang ini, ya, segeralah belanja. Jangan ditahan-tahan belanja, ya, untuk segera membangkitkan semangat berekonomi, semangat bertransaksi, sehingga menunjang terjadinya pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.